Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-habib Abdullah ibn al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihin fi dharini amin. Al-hadithur rabi' Al-hadithul thalith, hadis yang nomor 3, an Raqb al-Misri radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, tuba liman tawadha'a fi ghairi manqasatin. Tuba, peruntungan bagi orang-orang tawadhu'a yang tawadhu fi ghairi manqasatin, tanpa merendahkan, menjadikan dirinya rendah, yakni dihina orang. Wadhalla, dan hina fi nafsihi, di dirinya, di hatinya dia, min ghairi mas'alatin, tanpa dia meminta. Wa anfaqa malan, dan dia telah membelanjakan, menafkahkan, mensedekahkan harta, jama'ahu, yang membelanjakan, menggunakan hartanya, jamaah yang dia mengumpulkannya, fi ghairi maksiatin, digunakan untuk selain maksiat. Wa rahima ahludz dzulli wal maskanah, dan dia mengasihi kepada orang-orang yang hina, wal maskanati, dan orang yang miskin. Dia mempunyai harta, menyumbulkan, digunakan untuk tidak maksiat, dan dia merahmati terhadap orang-orang yang punya, yang dihina, yang punya kehinaan, yang rendah, dianggap hina oleh orang dan orang yang miskin. Wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah, dan dia berserawung, bergaul dengan orang ahli fiqih dan orang-orang yang punya hikmah, orang yang punya ilmu yang manfaat. Tuba liman taba kasbuhu wa salahat sariratuhu, alangkah beruntungnya, alangkah beruntung kepada bagi orang taba kasbuhu, yang hasilnya, yang kasbuhu, yang usaha dia adalah baik, wa salahat sariratuhu, dan hatinya baik, salahat, bagus, sariratuhu, wa karumat alaniyatahu, dan mulia alaniyatuhu, luarnya, dalamnya bagus, luarnya bagus. Wa azala anin nasi syarrahu, dan dia mengucilkan, menjauhkan dari anin nas syarrahu, keburukan dia, dan dia menjauhkan keburukan dia dari menyakiti orang-orang. Tuba liman amila bi ilmi, peruntungan bagi orang-orang yang beramal, mengamalkan, melakukan bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa anfaqal fadla min malihi, dan menafkahkan, membelanjakan, memberikan kelebihan dari hartanya, sesuai dengan pengertiannya Allah, apa? Yas'alunaka madza yunfikun qulil afu, apa yang mereka belanjakan, apa yang mereka nafkahkan, ya yang
melebihi dari kebutuhan dia, berikan yang melebihi dari kebutuhan dia. Wa amsakal fadla min qawlihi, dan dia menahan ucapan yang berlebihan, al-fadla kelebihan, min qawlihi dari ucapannya, dan tidak dia menahan ucapan-ucapan dia yang berlebihan, yang enggak ada gunanya. Dzakarul hafid, dan kalau harta diberikan, dikeluarkan yang kelebihan dari kebutuhan. Kalau lisan, kalau lidah ini ditahan dari mengucapkan ucapan-ucapan yang berlebih, yang tidak penting. Dzakarul hafid al-Mundhir rahimahullahu taala fi kitab at-Targhib wa Tarhib wa qala rawahu Tabarani. Al-hadits rabi', hadis yang nomor 4, Asma binti Umais radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal abdu abdun takhayyala waqtal wa nasiyal kabiral muta'al. Bi'sa, seburuk-buruknya abdu, hamba, seburuk-buruknya hamba adalah abdun, adalah hamba, takhayyala, yang dia menghayalkan diri mempunyai gini, waqtala, dan kemudian sombong, wa nasiya, dan dia melupakan al-kabir, Allah yang maha agung, al-muta'al, yang punyai keagungan, yakni ta'ala, ya muta'ali aliyya, muta'ali artinya sombong. Gusti Allah sombong maklum, karena memang enggak ada yang besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sombong itu artinya kita mempunyai sesuatu yang orang lain tidak punya. Itu dengan muta'al. Nah, Gusti Allah memang asli, semuanya yang dipunyai oleh Allah tidak dipunyai oleh orang. Kalaupun ada orang lain yang sama dengan Allah, itu hanya sekedar seberapa persen, tidak ada satu titik dari lautan yang luas, kekayaan, ilmu, atau apapun. Maka Allah berhak untuk menjadi kibar, untuk sombong, karena memang enggak ada yang di atasnya lagi. Maka di sini ta'ala, yakni maha tinggi, sombong, dan seterusnya ini seperti ini. Sombong artinya ya dia memperlihatkan kebesarannya. Kalau kita enggak boleh. Nah, ini seburuk-buruknya hamba, hamba adalah seorang hamba yang dia berhayal, dia mempunyai sesuatu yang luar biasa, kemudian waqtal, dan kemudian dia sombong, wa nasiya, dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha besar, yang di atas semuanya. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa atada, seburuk-buruknya hamba adalah abdun, adalah seorang hamba, tajabbara, yang semena-mena, wa'tada, dan menyerang, menyakiti, menzalimi kepada orang lain. Wa nasiyal jabbar al-a'la, sedangkan dia lupa kepada al-jabbar yang maha semuanya. Jabbar yakni semuanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-a'la, yang maha tinggi. Dia lupa bahwa dia itu bukan orang yang mempunyai semuanya, gak kayak Allah Subhanahu wa taala. Dia malah semena-mena kepada hamba yang lain, sedangkan dia tidak tahu yang maha jabbar, yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Bi'sal abdu abdun sahawalaha wa nasiyal maqabira wal bila. Bi'sa, seburuk-buruknya hamba, al abdu hamba, abdun seorang hamba, saha, yang dia lupa, walaha, dan dia terlena. Nah, ini atau terlena dengan permainan-permainan.
Dia lupa tentang hak-haknya Allah, lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia lupa bermain-main, senang bermain. Wa nasiya, sedangkan dia lupa al maqabirat, kuburan-kuburan, wal bilalan, dan kehancuran, yakni tubuhnya akan hancur setelah itu. Dia lupa akan itu. Bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada wal muntaha. Bi'sa, seburuk-buruknya hamba adalah abdun, adalah seorang hamba, ata, yang sombong, wa tagha, dan melewati batas, bermaksiat, wa nasiyal mubtada, dan dia lupa awalnya, wal muntaha, dan akhirnya. Awalnya dan akhirnya dia lupa dia terbuat dari apa. Dia lupa bahwa nanti setelah kehidupan ini ada kematian, akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bi'sal abdu abdun yakhtilu dunya bidin. Seburuk-buruknya hamba adalah abdun yakhtilu, yang dia mencari dunia dengan bidini, dengan agama. Bi'sal abdu, seburuk-buruknya hamba adalah seorang hamba yang mencari dunia dengan agama. Jadi makanya niki larangan keras untuk napa jenenge niki untuk apa namanya ini, untuk mencari ilmu yang mestinya untuk dunia tapi ternyata digunakan untuk apa, akhirat. Nah, ini kan apa ini kan hadis ini kan lupa saya, Allah cari Allah. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhun nas ilaih. Barang siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah, tapi liyujariya bihil ulama, untuk menyaingi para ulama, aw liyumariya bihis sufaha, atau untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilahi, utawa dia mencari ilmu untuk supaya orang-orang pada menengok kepada dia, adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka. Nah, ini adkhalahullahu jannam, sebagai riwayat seperti itu. Jadi ancamannya berat ketika orang itu agama itu untuk mencari dunia. Bi'sal abdu abdun yakhtilu dina bisyahawat. Seburuk-buruknya hamba adalah seorang hamba yakhtilu din, yang dia merusak agamanya dengan bisyahawat, dengan kesenangan, dengan mengikuti kesenangan-senangan syahwat hawa nafsu. Gak bisa kita napa jenenge agama ya kudu ngempet. Bi'sal abdu abdun tamaun yakutuhu. Seburuk-buruknya hamba adalah abdun tamaun yakutuhu, yang tamak, keserakahan, ke perhatian, kesenangan terhadap dunia, ini menuntun dia, ini yang menggiring dia, yang menuntun dia. Bi'sal abdu abdun hawan yudilluhu. Seburuk-buruknya hamba adalah seorang hamba yang disesatkan oleh hawa nafsunya, pendapat pribadi, kesenangan dia, pendapat dirinya sendiri. Ada niki pokoknya pendapat yang disenangi itu juga disebut hawa nafsu hawan. Kesenangan itu juga disebut hawan. Ya, ini pendapatnya sendiri, padahal itu tahu bahwa itu adalah bertentangan dengan agama.
bi'sal abdu abdun raghabun yudhilluh, seburuk-buruknya hamba adalah seorang hamba yang raghab, yang nah ini gini ono dari hirsun wa syiddatun ala dunya, perhatian kepada dunia, kesenangan dunia, ini menjadikan dia menghina, menjadikan dia hina. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh. Riwayat ini riwayatkan Imam Tirmidzi. Al haditsul khamis, hadis yang nomor 5. An Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Ketika umatku melakukan 15, fa'alat ummati 15 khaslah, 15 perbuatan, halla bihal bala, pasti akan mengenai mereka, kedua umatku, bala, cobaan. Qila wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu dualan, ketika ghanimah menjadi perputaran uang, yakni orang itu berputar, jadi dianggap itu adalah perputaran uang. Artinya perputaran uang, yakni maksudnya artinya yakni ini sebagai dikuasai oleh sebagian orang saja. Ketika ghanimah, ketika harta fe, ketika harta fe ini menjadi diputar-putar kepada penguasa-penguasa, kepada orang-orang yang tinggi-tinggi, tidak dibagikan kepada orang banyak. Siapa yang berkuasa itu yang akan menguasainya. Wal amanatu magnaman, dan ketika amanat menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan, menjadi kesempatan untuk diambil kesempatan untuk diambil sebanyak-banyaknya oleh orang. Waz zakatu, ini terjadi maghnam menjadi dualan, tidak dibagikan kepada orang-orang fakir tapi dikuasai oleh orang-orang. Tapi sekarang sudah tidak ada fake, tidak ada ghanimah. Mungkin sekarang ya ini kas negara, jadi dualan hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan kemudian amanah menjadi ghanimah, menjadi perebutan, menjadi kesempatan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Niki malah sudah terjadi benar-benar niki. Kalau kita itu sebaik-baiknya amir, dari Sahih Bukhari, sebaik-baiknya penguasa adalah orang yang kamu akan menemukan, bahasanya seperti ini, kami akan menemukan orang yang terbaik dari orang yang menjadi penguasa, menjadi amir, menjadi pejabat. Itu adalah orang yang paling benci kepada menjadi pejabat, menjadi memegang jabatan. Nah sekarang malah didorong, kalau nggak maju ya nggak akan jadi. Kalau nggak, jadi nggak mungkin orang baik akan jadi. Yang mesti yang baik, yang benar-benar baik, yang memang yang potensi untuk baik itu besar, yaitu orang-orang yang memang nggak mau jadi pejabat. Orang punya ketakwaan dan dia tidak mau, punya kecakapan, punya ketakwaan, tapi memang nggak senang menjadi itu. Nah, itu kan potensi besar untuk menjadi. Di hadis yang lain dikatakan bahwa ketika kamu dijadikan tanpa kemauan kamu, maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu minta dari kamu, maka kamu akan dipasrahkan kepada kamu. Makanya ini benar-benar bahasa amanah maghnaman di sini memang seperti itu. Jadi enggak bisa jadi kecuali orang-orang yang harus maju.
dan itu potensi untuk jadi rusak itu semakin besar. Wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman, dan ketika zakat itu menjadi sebuah menjadi kayak semacam denda, artinya semacam denda maghraman, ini denda gharamah, denda artinya merasa berat, namanya itu adalah apa? Sebuah denda. Kalau sebuah denda itu akan mengeluarkan, tidak merasa bahwa itu adalah mensucikan hartanya. Zakat mensucikan dirinya, membersihkan hartanya. Kalau membersihkan harta, ini adalah dapat pahala besar, maka akan semangat. Tapi kalau sekarang justru malah menjadi maghraman. Tapi kelihatannya kita mulai ada titik balik kepada sebelumnya, yaitu orang senang zakat. Sudah banyak lah walhasil, tapi walaupun masih belum sempurna. Waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu, dan seorang laki-laki taat kepada istrinya sedangkan dia durhaka kepada ibunya, lebih taat kepada istrinya dibanding dengan ibunya. Wa barra sadiqahu wa jafa abahu, dia berbakti, berbuat baik kepada temannya, sadiqahu wa jafa abahu, dan dia wangkot, dia keras kepada ayahnya, mau berbuat baik kepada ayahnya. Nah, ini ya sudah banyak dua-duanya ini terjadi. Maka Nabi Muhammad, saya ingat di kitab apa? Di kitab tentang keluarga beliau, niki sering terjadi apa antara istri sama mertua perempuan, itu sering terjadi. Ini karena ya kadang-kadang ya namanya ibu, kadang-kadang ya cemburunya besar walaupun itu kepada ya, makanya ya harus pandai mensiasati, jangan sampai menjadi atau ar-rajul zaujatahu aku terpaksa harus gimana, gak harus memilih. Jangan sampai harus ada yang dikorbankan, maksudnya tetap seorang ibu haknya lebih besar, lebih tinggi, walaupun nanti kalau memang apakah termasuk birrul walidain ketika ayahnya menyuruh mencerai anaknya, ini juga masih ada perdebatan ketika yang benar itu adalah istrinya atau suaminya atau ininya. Ya, hasil ada perbedaan, ada tafsilan yang ahli fikih mentafsirnya, tapi yang jelas kita harus pandai-pandai bersikap dalam masalah ini, sehingga tidak harus kemudian terjadi yang digambarkan oleh Nabi Sayyid Muhammad Alawi dalam kitabnya Adabul Usrah, bahwa terjadi percekcokan antara istri dengan ibunya, suami. Wa barra sadiqahu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid, dan suara-suara mengeras di dalam masjid. Nah, ini kalau syarih mengatakan bahwa ya ini ada orang dagang di masjid, irtafa'atil aswat, tapi bahasanya seperti ini ki. Apakah irtafa'atil aswatu fil masjid, tapi yang jelas kadang-kadang di masjid Keramat Kanjeng Nabi juga pernah ada permainan orang-orang Habasyah, pernah bermain di situ. Kadang di situ juga ada orang tidur dibiarkan di situ, ada orang sakit dirawat di dalam masjid. Nah, tapi mungkin yang dimaksud irtafa'atul aswat yang mungkin dalam sering, tidak kadang-kadang. Karena kalau kadang-kadang kan berarti permainan itu kan pasti ya butuh ada suara atau ada apa. Waktu ada permainan, waktu Kanjeng Nabi mau ada permainan orang Habasyah bermain di masjid itu. Alhasil ini hadisnya seperti ini. Sebagian menafsiri, yakni ini ada dagangan di dalam masjid, seperti itu. Wa kana za'imul qaum. Alhasil ini menjadi hasil menurut saya ini kita hati-hati untuk jenenge niki di masjid rame-rame ketika ada orang sholat di situ. Kadang-kadang waktunya orang
orang sholat walaupun bukan waktunya jamaah, ya ini kayak ini dipersedikit, jangan terlalu sering. Kalau menurut saya di masjid terlalu sering, karena memang masjid lebih untuk orang ibadah. Kanjeng Nabi ada rame-rame, ada apa jadi ini kayak orang Habasyah inti tidur itu waktu hanya waktu id atau waktu munasabah saja. Nah, tidak setiap maghrib kemudian rame, padahal di situ apalagi di jalan. Di jalan itu tempat orang sholat, artinya tempat orang mampir untuk sholat. Sedangkan di situ kadang-kadang sering tiap hari mulidan atau yasinan dan seterusnya, ini yang sholat ini terganggu. Nah, kalau di masjid yang memang masjid masjid sepi, masjid maksudnya bukan masjid di tengah kampung yang jarang orang sholat di situ, ya tidak ada masalah. Pokoknya tidak waktu sholat. Walhasil di situ memang aslinya untuk untuk ibadah. Wa kana za'imul qaumi ardhalahum. Wa kana za'imul qaumi ardhalahum, dan pemimpin kaum adalah orang yang paling rendah daripada mereka. Dari maklum niki sudah banyak terjadi seperti ini, walaupun masih banyak yang baik, tapi pemimpin banyak yang seperti ini. Kita dengar wallah alam benar apa enggak isunya, kalau enggak bisa naik kecuali dengan pakai uang. Nah, seperti ini kan menjadi ardhalahum. Semoga kita dibenari semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ukrimur rajulu makhafata syarri wa ukrimar rajulu makhafata syarri. Dari 15 ada lagi, yaitu ukrimar rajul, seorang laki-laki dimuliakan, seseorang dimuliakan makhafata syarri, karena khawatir keburukannya, karena khawatir disakiti oleh dia. Ini kalau saya enggak melakukan seperti ini nanti akan dipermasalahkan apa atau apa. Ukrimar rajul makhafata syarri. Wa syuribatil khamru, dan minuman keras pada diminum. Walu bisal harir, dan sutra-sutra pada dipakai. Wattukhidatil qainat, dan orang-orang menjadikan atau mengambil qainat, itu aslinya budak-budak menyanyi niku qainat. Wal ma'azif, dan musik-musikan. Orang pada pakai biduanita dan musik-musik banyak seperti ini. Wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, dan akhir umat ini melaknat, mencela, mencaci kepada orang yang awalnya, menyalahkan orang-orang yang awal. Dikatakan mereka banyaklah sekarang ini banyak dikatakan orang-orang kuno itu primitif, orang-orang kuno itu seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti ini, yakni orang-orang sekarang, orang-orang yang akhir niki mencaci maki pendahulu-pendahulunya. Falyartaqibu inda dzalika rihan hamra au khasfan au maskhan, maka tunggulah pada saat itu rihan hamra, angin merah, au khasfan, atau ditenggelamkan, penenggelaman dalam bumi, au maskhan atau masakh, au maskhan atau napa jenenge niki dirubah bentuknya menjadi hewan, menjadi apa, dimasak. Ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, ada itu namanya masak, dirubah bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah saat itu hukuman Allah akan turun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh an Ali. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata haditsun gharib, kita tidak mengetahuinya kecuali dari sanad ini dari Sayyidina Ali, hanya saat ini saja yang ada. Makanya ini ya bersama dengan ini dihukumi dhaif oleh para ulama hadis ini, tapi dhaif juga kadang benar, tapi jelas ini peringatan
peringatan. Ini semuanya adalah apa? Dosa-dosa, dan ada kemungkinan hadis ini benar walaupun Zahiri Imam Tirmidzi mengatakan seperti ini adalah apa? Hadis dhaif. Tapi alam dhaif apa enggak, karena hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, di dalam Nabot Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Persis seperti hadis hampir mirip dengan ini. Hadis mirip dengan ini, cuma diriwayatkan kalau di sini bahasanya wattukhidatil qainat, kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abu Hurairah dhaharatil qainat wal ma'azif. Zaharat menjadi zahirah, menjadi fenomena. Kalau ini kan untuk kita, yakni pada bikin seperti ini, bikin seperti orang-orang bikin seperti ini. Kalau di dalam bahasa ini lebih, dalam yang riwayatnya Imam Sayyidina Abu Hurairah lebih jelas zaharat al-qainat, yakni menjadi zahirah, di mana-mana ada penyanyi-penyanyi perempuan. Dan ini yang terjadi sekarang benar-benar, sebelumnya mungkin tidak ada. Mungkin di kalangan khusus, di kalangan ini, kalau sekarang sudah menyebar kemana-mana, bahkan sekarang puncaknya sampai di negara yang napa jenenge niki, yang seharusnya menjunjung napa Islam, malah di sana malah ada konser perempuan. Ini benar-benar zahirah. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh napa Sayyidina Ali di sini, tapi sebenarnya di dalam napa Tirmidzi juga seperti ini, hampir apa jenis ini ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi rawinya apa hampir sama, hampir persis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, sehingga hadis ini menjadi sedikit kuat, mungkin kemungkinan jenis besar benarnya semakin besar. Al-haditsus sadis, hadis yang nomor 6. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ma kanat suhuf Ibrahim alaihissalam. Ya Rasulullah, dulu itu apa suhuf Ibrahim yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu berupa apa? Qala kanat amsalan kullaha. Dulu adalah amsalan, yakni mau'idzah, ibrah, semuanya, kullah semuanya. Isinya seperti ini, salah satunya adalah seperti ini. Ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur. Wahai raja yang diberi kekuasaan, al-mubtala yang beri ujian, al-maghrur yang tertipu, yang sombong. Inni lam ab'athka, sesungguhnya aku tidak menempatkan kamu sebagai seorang raja, litashma'an nas, untuk kamu mengumpulkan harta ba'duh ala ba'd, satu dengan yang lain kamu kumpulkan untuk kamu nikmati, enggak. Walakinni ba'atsuka, tapi aku menjadikan kamu seorang raja. Ba'atsuka, yakni menempatkan kamu dari raja, dari litarudda anni da'watal mazlum, supaya menolak dariku, mengembalikan dariku doanya orang yang dizalimi. Artinya gimana menolak ini? Jadi supaya gak nyampe kepadaku. Sudah selesai di dunianya. Kamu dijadikan sebagai raja supaya apa? Tidak ada kezaliman di dunia, sehingga nggak perlu orang saya harus tangani sendiri. Nah, ketika dia sudah dipenuhi, sudah gampang. Ndonga ya nek gak anu ya kangelan, akhirnya murah dengan hakim sudah selesai dizalimi, sudah selesai, tidak akan, Allah nggak perlu taruh tangan. Nanti maksudnya litarudda, supaya kamu menolak dariku doanya orang yang, supaya doanya orang zalim tidak nyampe ke aku, sebelum nyampe sudah selesai permasalahannya. Fa inni la arudduha walau kanat min kafir, karena sungguhnya aku tidak akan menolak doanya orang yang dizalimi walau kanat min kafir, walaupun doa itu dari orang kafir.
kalau doa itu dari orang kafir aku nggak akan menolaknya. Hadis ini dikuatkan oleh napa jenenge niki bahwa Allah itu tidak akan menolak napa doanya orang kafir yang dizalimi. Dikuatkan dengan hadis yang beberapa riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi, yakni disebutkan oleh Ibnul Jauzi, juga disebutkan oleh Diyauddin Al-Maqdisi. Ittaqu ta'watal madlum, jagalah diri dari kalian dari doanya orang yang didolimi. Wa in kana kafiran, walaupun dia seorang kafir, fa innahu laisa dunah hijab, karena doanya orang didolimi walaupun kafir itu tidak ada menghalangnya. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat jenenge niki Imam Bukhari dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah ngendika ngene, tuntahaku zimmatullah wa zimmatu rasulih, jaminan Allah, perlindungan Allah dan Rasulnya dirusai, diterjang semuanya. Yani orang-orang kafir zimmi, orang-orang kafir yang kafir zimmi yang punya perjanjian dengan umat Islam ataukah orang yang hidup di tengah kita dan dilindungi oleh negara, ini dirusai, disia-siakan, rusak perjanjiannya. Mestinya kan kita melindungi mereka, ternyata tidak, malah mereka dilindungi dari dibuat dizalimi, malah dibuat zalimi. Fayashuddullahu quluba ahli dhimmah, kemudian Allah menguatkan hatinya orang ahli dhimmah, orang kafir dhimmah, orang kafir yang punya perjanjian dengan kita yang harusnya kita lindungi, ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayamna'una ma bi'aidihim, kemudian mereka tidak mau memberikan apa yang di tangan mereka. Jadi gak gelem beri mestinya dulu kan ada jizyah, ada pajak, tapi mereka nggak berikan lagi. Jadi hebahnya orang muslim dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya orang-orang yang tidak mukmin, sehingga orang ahli dhimmah pun tidak terlindungi, karena seharusnya kan mereka memberi kita sesuatu, maka kita harusnya melindungi mereka. Kita tidak punya hebah lagi, nggak punya kewibawaan lagi, tidak ditakuti lagi, sehingga mereka kemudian tidak memberi, mungkin ada penyerangan yang lain, kita tidak mau melindungi. Nah ini ketika kita berbuat zalim kepada ahli dhimmah pun, ini kok ono konsekuensinya. Artinya mereka ya berdoa dan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin ba'atsuka litarudda anni ta'watal madlum fa inni la urduha walau kanat min kafir. Wa 'alal aqili malam yakun maghluban 'ala aqlihi an takuna lahu sa'at. Niki termasuk suhuf Ibrahim, isinya ini wajib 'alal aqil, bagi orang yang mempunyai akal, malam yakun maghluban 'ala aqli, selagi dia bisa menguasai akalnya, yani tidak dikalahkan oleh orang lain dengan akalnya atau sesuatu yang lain, akalnya tidak dicabut dari dia, selagi dia mempunyai akal, antakuna lahu sa'at, wajib bagi orang yang punya akal untuk dia mempunyai beberapa waktu. Sa'atun, satu waktu, yunaji fiha rabbah, dia harus punya waktu yang dia menyembah, berbisik, matur, beribadah kepada Tuhannya. Wa sa'atun yuhasibu biha nafsah, satu waktu yang dia menghitung dirinya, menghitung amal-amal dia introspeksi diri, sudah apa yang dia perbuat dari kebaikan, terus kemudian dosa apa yang sudah dilakukan. Wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sunillah, dan dia punya waktu yang dia di situ berpikir tentang apa yang diperbuat, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi, dan satu saat yang dia napa jenenge niki menyendiri di situ untuk kebutuhannya, yang dia napa khususkan untuk itu dengan untuk kebutuhannya makan atau dan minum. Dia punya waktu-waktu ini yunaji rabbahu, matur kepada Tuhannya, ini maksudnya napa ibadah, kemudian napa mengintrospeksi diri, waktu yang untuk introspeksi diri, waktu yang untuk berpikir tentang apa-apa yang sudah dilakukan, dibikin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang dia untuk memenuhi kebutuhan dia makanan dan minuman. Wa 'alal aqili alla yakuna dha'inna illa li thalath. Ini termasuk lagi yang ada di dalam Suhuf Ibrahim. Tidak semuanya, ini hanya sebagian. Termasuk lagi alal aqil, orang yang berakal wajib alla yakuna dha'inan, dia tidak berangkat illa, tidak melakukan sesuatu illa li thalathin, karena 3 hal. Jangan melakukan sesuatu kecuali 3 hal. Tazawudin lima'at, yaitu membekali diri untuk kembali, tempat kembali untuk akhirat. Au marammatil lima'ash, untuk memperbaiki kehidupan dia, mengepo jiwa, yakni makan, mencari minum, cari kebutuhan hidupnya, untuk memperbaiki kebutuhan hidupnya. Au ladzatin min fi ghairi muharram, atau kesenangan yang tidak diharamkan, senangan dalam sesuatu yang tidak diharamkan, menikmati sesuatu yang tidak diharamkan. Wa 'alal aqili ayyakuna basiran bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi hafizan li lisani. Cip orang yang berakal, dia harus basiran fi zamanihi, dia mawas tahu dengan zamannya, keadaannya gimana. Zaman sekarang ini kayak gini. Muqbilan ala sya'nihi, dia menghadap pada keadaan dia. Maksudnya anak ini ketika bekerja, ketika melakukan sesuatu ini dengan serius, menghadap dengan pikiran dan tubuhnya untuk melakukan yang dia sedang lakukan. Hafizan lisanihi, dan dia menjaga lisannya. Dia harus tahu zamannya sekarang kayak apa, harus ketika melakukan sesuatu harus diseriusi, terus kemudian dia menjaga lisannya. Wa man hasaba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni, dan barang siapa yang hasabah, yang dia menghitung kalamah, ucapannya dihitung min amalihi, termasuk amalnya. Barang siapa yang dia menghitung bahwa ucapan dia adalah sama dengan salah satu dari amal dia, qalla kalamu, maka ucapannya pasti akan menjadi lebih sedikit, illa fima ya'ni, kecuali dalam hal yang itu penting baginya. Pasti akan berbicara hal yang penting-penting saja. Qultu, Abu Dzar berkata, matur, ya Rasulullah, fama kanat suhufa Musa. Kemudian apa dulu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Qala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, kanat ibaran kullah, semuanya adalah mau'izah, adalah nabatul adal, semuanya. Ajibtu liman, ya ini salah satunya dari lembaran suhuf Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Selain Taurat ada namanya suhuf Musa. Tadi ono suhufu Ibrahim wa Musa. Terus ini salah satunya, ajibtu liman ayqana bil mauti thumma huwa yafrah. Saya heran liman, kepada orang ayqana, yang dia yakin bil mauti, akan ada kematian, pasti dia akan mati, thumma huwa yafrah, kemudian dia gembira. Bagaimana orang yang dia yakin akan mati kok gembira? Ajibtu liman ayqana bin nari thumma huwa yanhaq. Saya heran kepada orang yang meyakini akan ada api neraka, thumma huwa yadhaq, kemudian dia bisa tertawa. Ajibtu liman ayqana bil qadar. Saya heran liman ayqana, orang yang yakini bil qadar, bahwa memang ada qada qadar, ada ketentuan nasib, ketentuan apa yang di dunia ini tidak berjalan kecuali sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma huwa yansab, kemudian dia kepayahan, merasa berat, merasa usaha-usaha yang
tidak sesuai. Ajib tuh liman ra'ad dunya wa taqallubaha. Saya heran liman ra'ad dunya, bagi orang yang melihat ke dunia, wa taqallubaha, dan berputar-putarnya dan bergolaknya dunia bi ahliya, dengan orang-orang yang ada di dunia. Kadang di atas, kadang niki wis kaya-kaya baru mulai langsung bangkrut dan seterusnya. Kemarin berkuasa, sekarang sudah berkuasa sama sekali. Tsummat ma'anna ilaih, kemudian dia merasa tenang, anteng, menyandarkan kepada dunia. Wis pokoknya bersandar kepada dunia. Kalau sudah dunia di tangannya, kayak semuanya dia tidak akan tersentuh. Nah, bagaimana dia kalau ono harta menjadi tenang, kalau enggak ada harta susah, padahal kita tahu dunia ya seperti itu. Ajibtu liman ayqana bil hisab ghadan tsumma huwa la ya'mal. Saya heran dengan orang-orang yang meyakini akan adanya hisab, akan ada penghitungan amal di akhirat ghadan, besok, tsumma huwa la ya'mal, kemudian dia tidak beramal soleh. Qultu ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah beri penjangan kepadaku, wasiati kepadaku. Qala usika bitaqwallah, aku wasiat kepadamu, aku perintahkan kamu, aku wajangi kamu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullih, karena itu adalah pokok semuanya. Pokok agama ini adalah atau urusan semuanya, bukan hanya agama. Lamar kadang maknanya agama, tapi ini lebih kepada semuanya, dunia dan akhirat, kehidupan agama kita dan dunia kita, ketenangan di dalam ketakwaan Allah. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi aku ya Rasulullah, tambahi wasiat, jangan. Qala alaika bidilawatil Quran, selalu baca Al-Quran. Fa innahu nurun, karena itu adalah cahaya laka untukmu, fil ardi, di bumi, wa dzikrun laka fis sama, dan itu akan menjadi kamu disebut-sebut di langit oleh orang-orang yang ada di langit, kamu disebut-sebut, dicerita-ceritakan kebaikanmu. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi aku ya Rasulullah. Qala Rasulullah ngendika, iyyaka wa kathratud dhahik, hati-hati dengan banyaknya tertawa, memperbanyak tertawa. Fa innahu yumitul qalb, karena banyak tertawa itu bisa menjadikan hati ini mati. Wa yadhabu binuril wajhi, dan akan menghilangkan cahaya wajahnya. Ketika naik Imam Ghazali, ketika kathratud dhahik wal farah bid dunya summun qatil yasri alal uruq fayukhruju minal qalbi al khauf wal huzn wa dzikrul maut wa ahlul akhirah. Ini banyaknya tertawa, banyaknya gembira dengan dunia, ini adalah racun yang bisa membunuh, yang mengalir kepada urat-urat nadi, kemudian keluarlah dari jantung ini, dari hati ini rasa takut, rasa susah, ingin mengingat kematian, mengingat hari-hari kiamat, ini hilang semuanya. Qala qultu ya Rasulullah zidni, tambahi ya Rasulullah. Qala alaika bisamt illa min khair, selalulah kamu berdiam, kamulah diam, jangan bicara kecuali dari ucapan yang baik. Fa innahu matradatun lisyaitan, karena diam kecuali ucapan baik adalah pengusir kepada syaitan, angka darimu, mengusir syaitan dari kamu. Wa aunun laka amridin ala amridinik, itu menjadi penolong, menjadi penguat, penolong kepadamu untuk melakukan, untuk urusan agamamu. Diam kecuali dari kebaikan, ini bisa menjadi penolong kita untuk urusan agama. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi kula. Qala alaika bil jihad, tepi jihad, lakukan jihad terus. Fa innahu rahbaniyatu ummati, ini adalah kerahiban kependetaannya umatku, yakni untuk hanya ibadah tok, ini namanya rahbaniyah.
Qultu ya Rasulullah zidni, qala ahibbal masakin, cintailah orang-orang miskin, senang sukailah orang-orang miskin, wajalishum, ajak duduk mereka, duduklah bersama mereka, awori lungguh mereka. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi kula. Qala unzur ilaman huwa dunaka wala tandur ilaman huwa fauqak, lihatlah ilaman kepada orang huwa dunaka yang di bawah kamu, wala tandur dan kamu jangan melihat ilaman kepada orang huwa yang dia fauqaka di atas kamu. Fa innahu, karena sikap seperti itu ashdaru, lebih bisa, Allah bisa lebih pantas, lebih bisa untuk menolong, untuk menjadikan kamu Allah tasdaria, kamu tidak meremehkan nikmat Allah alaika kepada kamu. Lihat kepada orang yang di bawah, itu pasti kamu akan merasa mempunyai nikmat. Nah, maka dalam keadaan kayak apa saja pasti ada orang yang di bawah kita. Dalam keadaan kayak apa pasti akan ada orang yang di atas kita, ya, semuanya nggak ada. Selama kita masih iman, maka masih ada orang yang di bawah kita pasti. Suge kayak apa pasti dalam satu sisi pasti dia ada yang di atas kamu punya kekayaan, kamu akan lihat orang itu nggak mikir banyak, itu kita mikir kekayaan sana, mikir utang sana, karena memang orang kaya sekarang, apalagi sekarang itu pasti dan modal utang. Ada di Sawang dia paling enak, tapi gak mikir, dia tidak punya, itu tinggal nunggu gaji 1 bulan cukup untuk ini. Kita yang mikir ini pasti ya, ini dalam satu cara itu yang sudah kaya banget itu aja masih melihat orang lain kayak lebih enak daripada dia. Bagaimana dengan orang yang kayak kita pasti lebih banyak yang di atas kita dalam dunia. Maka kita tidak pernah, kalau sudah seperti itu, maka kita tidak pernah melihat sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi kula. Qala qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun itu pahit. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi. Qulil haqqa walau kana murran. Sebagai maksiat ditakoni iki maksiat apa enggak? Ya ngomong itu maksiat. Qulil haqqa walau kana murran. Mungkin kita masih melakukan sesuatu yang enggak benar. Kemudian ketika ditanya orang ini boleh apa enggak, jangan sampai kamu bilang boleh. Kita harus bilang enggak boleh menurut syariat. Kita masih belum bisa melaksanakan, ya itu semoga Allah beri taufik kita aja. Qulil haqqa walau kana murran. Qultu ya Rasulullah zidni, tambahi kula. Qala liyaruddaka 'anin nasi ma ta'lamuhu min nafsik. Liyaruddaka, hendaknya mencegah kamu, 'anin nas, dari bergunjing, dari menjelekkan orang lain. Ma ta'lamuhu, apa yang hendaklah mencegah kamu, apa ma ta'lamu, apa yang kamu ketahui, keburukan yang kamu ketahui, min nafsika, dari dirimu. Keburukan yang kamu punyai itu hendaklah itu menghalang-halangi kamu untuk membincangkan, memburukkan orang lain. Tapi bukan berarti nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kita buruk kemudian nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya salah. Itu ya salah dalam artian ini ketika kita tahu bukan ini pendorong kita, memang benar-benar kepingin keburukan itu berhenti, maka ya ini suatu kewajiban untuk kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar walaupun kita masih buruk. Kalau enggak gitu maka tidak ada watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Tawasau bil haq, saling memberi wejangan dengan hak, watawasau bisabr, artinya kadang kita yang enggak, kadang kita yang enggak sabar, kadang kita yang terjerumus, kadang mereka yang terjerumus, tapi tetap saling menasihati. Ketika kita dalam keadaan normal, mereka enggak normal, jadi wejangi. Ketika kita yang dalam keadaan terburuk, teman kita yang
beri wejangan kepada kita, mengingat ketika kita yang salah, teman kita yang ingatkan kita ketika dia yang salah. Ya bukan nunggu kita baik sekali baru ini maksudnya, ini jangan sampai kamu tahu diri kamu buruk kayak gitu, ojo menjelek-jelekan orang. Nah, maksudnya seperti itu, jangan sampai menggunjingkan orang yang tidak ada hubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang tujuannya adalah supaya dia berhenti, nah, memang benar murni itu. Karena ini orang kadang-kadang apa ya, kadang-kadang kita ini tertipu dengan diri kita sendiri. Tujuannya memang kita itu kan senang membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Nah, bagaimanapun juga itu sebuah kenikmatan. Tapi ketika itu dibungkus dengan kayak amar ma'ruf nahi munkar, maka itu kayak jadi legal. Padahal kamu tanya, kamu dengan membicarakan seperti itu berhenti apa enggak kira-kira? Wong kita berbicara pada diri kita sendiri, masa mau berhenti? Kan tidak mungkin. Nah, di WA kadang-kadang keburukan orang lain kita kunjingkan macam-macam. Kadang-kadang ya orang yang kita kunjingkan ya orangnya soleh. Mungkin ada kesalahan, semua orang punya kesalahan, semua orang itu enggak maksum, ada salahnya semuanya lah. Enggak ada orang yang selalu benar, itu enggak mungkin. Pasti ada salahnya, walaupun orang itu selalu benar pun pasti suatu saat ada ucapan yang salah. Lah kalau kita menunggu benar terus ya enggak ada ajak-ajakan kebaikan. Kalau kamu enggak benar terus baru berani ngajak kebaikan, maka di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengajak kebaikan, karena semua dari kita ya pasti akan salah. Lah itu kadang-kadang orang-orang yang seperti ini kemudian kita bicarakan keburukannya untuk menjelek-jelekan orang tersebut, kecuali kalau kita menjelaskan itu adalah sebuah kesalahan, ini tidak benar, kayak kita bantah ini. Makanya saya ingat Abu Yazid Muhammad rahimahullah ta'ala itu ketika di majelis depan orang, sama sekali ketika dars itu sama sekali nggak pernah menyebut nama orang. Hanya beliau menyebutkan ada orang pendapat seperti ini dan ini salah, begini. Dia sama sekali nggak pernah menyebut nama, sama sekali nggak pernah menyebut nama. Jadi beliau kalau ada salah yang menyebar kepada orang, disebutkan ini pendapat kayak gini tidak benar, dalilnya ini, dan sudah seperti itu tanpa menyebutkan nama itu. Artinya benar-benar murni, bukan karena menjelekkan orang tersebut, tapi benar-benar murni untuk membentengi umat, jangan sampai mempunyai pendapat atau punya anggapan seperti anggapan-anggapan yang salah itu. Lihat balik lagi, liyarudda ka'adin nas ma ta'lamu min nafsik. Liyarudda, nolaklah, berhentikanlah kamu, menjadikan kamu berhenti adin nas, dari menggunjingkan, dari menjelekkan orang, apa ma ta'lamu, apa yang kamu ketahui itu ada pada dirimu. Wala tajid alaihim fima ta'ti. Jangan kamu gelo, jangan kamu marah kepada mereka dalam hal yang kamu sendiri melakukannya. Fima ta'ti, apa yang kamu datangi, apa yang kamu lakukan, kamu sendiri melakukan seperti itu, marah sama orang lain berbuat seperti itu. Wa kafa bika aiban an ta'rifa minan nasi ma tajhaluhu min nafsik. Cukup bagi kamu sebuah keburukan, sebuah cacat, an ta'rifa, kamu mengetahui, minan nas, ma, apa kamu mengetahui dari orang-orang, ma, apa tajhaluh, yang kamu tidak mengetahui, min nafsika, dari dirimu. Kamu mengenal, mengetahui keburukan yang ada pada orang, padahal keburukan itu ada pada diri kamu sendiri. Watajitu alaihim fima ta'ti, watajita alaihim fima ta'ti. Dan kamu ini sama dengan yang pertama tadi, wala tajid, dan cukup sebagai keburukan
kamu gelo kepada pada orang karena perbuatan yang kamu sendiri melakukannya. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke dadaku, faqala la aqlaka tadbir wala wara'akal kaf wala hasabaka husnul khuluq. Tidak ada akal kayak kita bisa mengatur, ketika akal yang bisa mengatur. Ada yang mana ini tadbir, yakni tadabbur. Tidak ada akal, tidak ada mencerna sesuatu kayak ketika kita tadabbur, mau berpikir. Wala wara'akal kaf, dan tidak ada warak seperti kita kaf, yakni berhenti, tidak melakukan, tidak mengambil sesuatu yang enggak jelas. Dan enggak ada warak kayak kita niku napa tidak melakukan sesuatu karena khawatir itu adalah termasuk perkara yang enggak benar. Wala hasabaka husnul khuluq, dan tidak ada kemuliaan kayak bagusnya akhlak. La hasaba, tidak ada kemuliaan husnul khuluq, kayak akhlak yang baik. Dzakarahu Mundhiri fi kitab Targhib. Hadis ini disebut oleh Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Wa qala ruwahu Ibnu Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Wal lafdhu lahu, lafadznya milik redaksinya ini milik Ibnu Hibban. Wal Hakim, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa dzakara al-Mundhiri, dan Mundhiri menyebutkan hadis ini, al-hadits allati qablahu, yang sebelumnya, fil kitabil madhkur, di dalam kitab itu juga, Targhib wa Tarhib aidan, rahimahullahu taala, wa jazahu adil muslimina khairan. Semoga Allah membalasnya dari orang-orang Islam sebagai kebaikan. Al-haditsus sabi', hadis yang nomor 7. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih, dalam apa yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, annahu qol, sesungguhnya napa jenenge niki Allah Subhanahu wa taala niki berkata dalam hadits qudsi, berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku enggak ono sing larang berbuat zalim, tapi aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum harama, dan aku menjadikan berbuat zalim berbuat zalim kepada orang lain ini, kamu jadikan di tengah-tengah kalian sebagai muharraman, sebagai perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, setiap dari kalian adalah orang yang tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan beri hidayah kepada kalian. Kalau saya mendengar orang-orang yang mu'allaf itu sering sudah pokoknya minta hidayah kepada Allah, padahal belum muslim, belum Islam, tapi ternyata diberi banyak yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu semuanya tersesat, pikirannya ininya semuanya, kecuali orang yang meminta aku beri hidayah bangga Gusti Allah. Makanya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kanjeng Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ngitopi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu sukai, tapi Allah yang beri hidayah. Hidayah yang artinya adalah menaruh kebenaran di dalam menerima kebenaran di dalam hatinya seseorang. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah hanya menunjukkan Allah itu adalah pangeran, tidak ada Tuhan selain Allah, dalil ini. Nah, yang menerima di hatinya seseorang ini Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menunjukkan dalil-dalil yang tidak bisa terbantahkan, bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan bisa, tapi orang menerima dalil-dalil itu walaupun dia tidak bisa membantah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ja'iun, setiap dari kalian itu adalah ja'i, orang yang akan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan dia. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku.
ut'imkum, maka aku akan beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arid, setiap dari kalian arin, orang yang tidak berpakaian, tidak punya pakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku kasautuhu, yang aku beri pakaian dia. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka aku akan memberi pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tuhti'una billail, sungguhnya kalian ikut tuhti'un, berbuat dosa billaili, pada waktu malam hari, wana hari, dan pada waktu rian, satu siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku mengampuni semua dosa. Aku yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruna, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampuni untuk kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu dzurri fatadurruni, sungguhnya kalian tidak akan nyampe bisa membahayakan aku, tidak mungkin nyampe membahayakan aku. Fatadurruni, maka kalian bisa, kemudian kalau seperti itu maka kalian bisa menyakiti aku, gak akan bisa. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak bisa nyampe untuk bisa memberi manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, kemudian kalian bisa memberi manfaat aku, tidak akan bisa memberi manfaat aku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, andai kata awal, orang awal kalian, wa akhirkum, dan orang akhir kalian, wa insakum, manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kanu ala atqara qalbi rajulin wahidin, dulu atau semuanya ala atqara rajulin, netepi ninggone takwa-takwane hatinya seorang laki-laki, wahidin, satu, minkum, ya ini maksudnya hatinya semuanya. Atqar rajulin itu siapa? Kanjeng Nabi, kan? Kanjeng Nabi, semuanya hatinya kalian menungso kabeh dari awal sampai akhir itu koyok hati ini koyok Kanjeng Nabi kabeh. Upane seperti itu. Mazada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambahi kekuasaanku sedikit pun. Nah, kene niki dongane sapa niku? Dongane niku Hizib Saifi. Ya Allah, yang amal hamba ini tidak bisa manfaatin jenengan. Ya Allah, yang dosa atau berbuat apapun maksiatnya itu tidak akan membahayakan engkau. Ya Allah, ampunin dosaku yang tidak membahayakan kamu, beri aku pahala. Bahasanya apa, saya lalu lupa saya bahasanya itu. Dulu sering pakai doa itu, doa yang seperti ini, doa yang seperti ini. Qala, ya ini doa yang mirip yang seperti ini. Qala, kalau dikata niki semuanya seperti itu, maka tidak akan bisa menambahi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, la awanna awwalakum, andai kata awal kalian, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, manusia kalian, jinnakum, dan jin kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, dia semuanya ala afjari qalbi rajulin wahid, mereka semuanya sedurhaka-durhakanya hatinya seorang satu, minkum, dari kalian, mana qasadzalika ala mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi dzalika, mana qasad, tidak mengurangi dzalika min mulki, dari kekuasaanku sedikit pun. Andai kata semuanya kayak iblis semuanya, nungso kabeh kayak iblis kabeh, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Ya ibadi, lau anna awwalakum, kalian dikata sesungguhnya awal kalian, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, manusia kalian, wa jinnakum, kaum mereka semuanya berdiri fi sa'idin, di dataran, wahidin, satu, fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu, kemudian aku memberi, kula insanin, setiap manusia minum dari mereka, masalah tahu permintaannya, kemudian aku mereka semua tak beri permintaannya masing-masing per satu orang, mana koso dzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi dari yang aku punyai sedikit pun, illa kama yang kusu al mikhyatu
idza udkhilal bahra, kecuali kayak sesuatu, kayak menguranginya sesuatu, kayak sesuatu yang dikurangi oleh mikhyat, oleh dom. Mikhyat yakni alat penjahit, yakni dom, jarum ketika dimasukkan dalam laut. Jadi udkhilan diangkat, dapat air berapa dari lautan, tidak akan mengurangi sedikit pun. Ini pol-polan cara ketika Allah sebab pol-polan. Pol-polan. Ya ibadi innama ya a'malukum. Jadi ini kita juga takut tapi juga punya harapan. Ketika kita berbuat dosa punya harapan masih, tapi juga takut niki amal kita enggak diterima dan seterusnya. Tapi Allah janji untuk kalau kita ikhlas pasti diterima. Cuma ikhlasnya iya apa enggak, lah niki yang repot. Kadang-kadang kita gitu tanya tersendiri, ikhlas apa enggak, kadang-kadang kok malas seperti ini, kadang-kadang kok semangat, kadang kok malas, ini ikhlas bener apa enggak. Ya ibadi innama hiya amalukum, itu hanya amal kalian, siha yang aku hitung, ukurannya itu amal-amal kalian yang aku hitung, lakum untuk kalian, tsumma uwaffikum iya, kemudian aku memberi pahalanya dengan sempurna kepada kalian. Uwaffikum yakni memberi pahala, memberi sempurna hukum kepada kalian iya pada amal itu. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang menemukan kebaikan falyahmadillah, kalau dia menemukan pahalanya, upahnya, pemberiannya baik, falyahmadillah, maka mujilah kepada Allah. Wa man wajada ghairu dzalik, selain itu fala yalumunna ila nafsah, maka jangan mencaci, jangan menjelekkan kecuali dirinya sendiri. Jadi mungkin maknanya adalah nanti sok ben nggone akhirat kok ketemu api yang falyahmadillah. Kalau menemukan itu fala yalumunna ila nafsah, karena itulah yang aku beri pahalanya. Tapi kita tahu bahwa seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. La ahada yudkhiluhu amaluhu al-jannah, tidak seorang pun amalnya bisa memasukkan ke surga. Maka di sini adalah zahirnya ya, ini adalah keburukan. yakni amal keburukan itu maksudnya gimana? Yakni yang kamu dapatkan nanti di akhirat, yang kami hitung adalah amal keburukan. Kalau kebaikan dilipat-lipatkan sama Allah pahalanya. Kayak kan kalau di sini kan innama hiya malukum, amal kalian saja yang kami hitung. Artinya sebenarnya akhirat hanya kalau baik ketika pahala baik, kalau buruk ya kayak buruk. Tidak ada kelipatan. Tapi di hadis yang lain tidak disebutkan seperti itu. Nah, kita dilipat-lipatkan sehingga amal kebaikan kita bisa menutup keburukan kita. Kita ini wis dikai akeh karo Gusti Allah. Seharusnya amal kita itu sudah habis oleh kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sebagian amal kita sudah tidak punya apa-apa sudah seharusnya. Nah, tinggal keburukannya. Maka Rasulullah ngendika tidak ada seorang pun yang amal dia bisa memasukkan dia ke surga. Wala anta ya Rasulullah, kau juga enggak bisa, amal kau juga enggak bisa memasukkan surga, enggak. Cuman ya itu tadi dulu yang sering saya omongkan, bahwa itu kayak Allah itu seharusnya amal kita itu sekian baru bisa masuk surga, tapi kita enggak mungkin nyampe sini. Tapi Allah menurunkan, weslah kamu sudah segini, amal kamu segini sudah cukup, tak masukkan surga kalau mau segini. Ini memang zahirnya seperti itu, tapi di hadis yang lain zahirnya adalah
Semuanya tinggal kamu baik atau buruk, kamu baik ya akan diberi baik oleh Allah, buruk ya akan dikeiburukan oleh Allah. Tapi di hadis yang lain dingetikano kalau kebaikan ini pasti dilipatkan. Kalau kata tidak dilipat-lipatkan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, ini menyemangati kita supaya beramal baik, menjauhi amal buruk. Wa qad khatamnal kitab bihadil hadits, kami akhiri kitab ini dengan hadits ini min hadits Rasulillah, dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ftatahnahu, sebagaimana kami membuka kitab ini bisyai'in minna, dari sedikit dari hadits Rasulullah, tabarrukan, untuk tabarruk, wa tayammunan, dan supaya dapat berkah. Maimun yakni diberkahi bi kalamir Rasulullah, dengan pengendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau awali dengan hadis innamal a'malu bin niat. Beliau awali kitab ini setelah muqaddimah, kemudian langsung diawali dengan innamal a'malu bin niat. Kemudian hadis ini sebelum akhir penutupan, beliau juga diakhiri dengan hadis-hadis Rasulullah supaya kita dapat berkah. Wa narju bidzalika, dan diharapkan dengan itu ayyaj'alallah al-kalam al-mu'allaf, Allah menjadikan ucapan yang dikarang baina dzalik, di antara hadis-hadis Rasulullah itu dijadikan makbulan, diterima ladahi, di samping Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini diterima oleh Allah, wa muqarriban ila ridho, dan bisa mendekatkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sabili taatihi, dan jadikan karangan itu di jalan taat Allah, wa qurbihi, dan jalan untuk dekat kepada Allah. Wa yaghfir lana, dan Allah, saya berharapkan Allah mengampuni kita, wa yatajawaza anna, dan melewati dosa-dosa kita, ma waqa'a, apa yang terjadi dari ma waqa'a fihi, wa yatajawaza anna, dan mengampuni dari kami ma waqa'a fi, apa yang terjadi, apa yang ada di situ di dalam kitab ini, min khata'in, kesalahan, atau takhlidin, atau nyambur-nyambur, wa ma dakhalana fihi min riya, dan mengampuni apa yang kadang memerasuki kepada kami di dalam kitab tersebut, min riya'an, riya yang masuk ke hati kami dalam karangan itu, dari riya au tasannu, atau bikin-bikin dinas untuk orang, untuk menghias-hias diri kepada orang bukan karena Allah, au mubahatan, au mubahatin, atau sombong, atau atau sombong, atau membangga-banggakan, au ijabin, atau mujabun bin nafsi, merasa punya apa jenis ini sama beda ini, kagum dengan dirinya sendiri dengan dalam pengarangan ini. Wa nastaghfirullah, ini bukan tidak disandarkan itu kepada Allah, ini adalah anugerah Allah, sudah bisa mengarang seperti ini. Semoga hal yang seperti ini diampuni oleh Allah. Wa nastaghfirullah min jami'i dzalik, dan kami minta ampunan kepada Allah dari semua dosa-dosa itu semuanya. Wa min sa'iril dzunub, dan dosa-dosa yang lain. Wa natubu ilaih, dan kami tobat kepada Allah minha, dari dosa-dosa tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tiada ada siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Rabbana taqabbal minna, terimalah kita dari kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah itu dari kami. Innaka, sungguhnya engkau, anta, ya kamu, as-sami'u, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Wa tub alaina, terimalah tobat kami. Innaka anta tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha menerima tobat, at-tawwab ar-rahim, yang maha rahmat. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan engkau siksa kami, kamu hukum kami, bi'in nasina, ketika kamu lupa, au akhtana, atau salah. Rabbana wala tahmil alaina isran, ya Allah jangan kamu bebani kepada kami isran, hal yang berat-berat, memberatkan, kama hamal, tahu sebagaimana engkau telah membebankan perkara yang berat itu, alal ladina, kepada orang-orang min qablina, yang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna, ya Allah jangan bebani kami, ma la taqata lana, yang sesuatu la taqata, yang tidak ada kekuatan, lana, milik kami, bihi, dengan hal tersebut. Jangan bebani sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Wa'fu anna, ampuni kami. Waghfir lana warhamna, rahmati kami. Anta maulana, sungguhnya engkau adalah penolong kami. Fansurna, tolonglah kami, alal qaumil kafirin, untuk menghadapi orang-orang kafir. La ilaha illa anta,
Subhanakallahumma inni astaghfiruka li dzambi wa as'aluka, dan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, aku sucikan engkau, engkau maha suci. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku astaghfiruka, minta ampunan kepadamu, li dzambi untuk dosaku, wa as'aluka rahmatak, dan aku minta rahmatmu. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahi aku ilmu, wala tuzigul qalbi, jangan kau belokkan, kau sesatkan hatiku, ba'da idh hadaitani, setelah engkau memberi hidayah kepadaku. Wahabli min ladunka rahmah, beri kepadaku rahmat darimu, dari sisimu, rahmat yang besar. Innaka min ladunka rahmah, innaka antal wahab, sesungguhnya sesungguhnya engkau, anta kamu, al wahab maha memberi. Tamal kitab, selesai kitab ini bihamdillah wa aunihi, dengan pertolongannya, wa husni taufiqi, dan dengan bagusnya taufiknya. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza, yang telah beri hidayah kepada kami untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah laula an hadanallah, andai kata tidak ada hidayah, tidak memberi hidayah kepada kita Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, benarlah datang Tuhan, utusan-utusan Tuhan kami dengan membawa hak. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa kanal faragh, dan selesai min imla'i, dari mengimlak, karena beliau buta, jadi yang mengimlakkan kepada orang lain untuk nulis, dan selesai mengimlak ini, mendikte kitab ini pada yaumul ahad, hari ahad, adzani wal ishrin, tanggal 22 min syahri Sya'ban, dari bulan Sya'ban al mubarak yang diberkahi, sanata tis'in wa thamanina badal alaf, setelah tahun 89 setelah 1000, jadi 1089 min hijratihi, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini yang disebut-sebut sebagai mujaddid setelahnya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu tahun 900-an, beliau tahun 100-an, termasuk mujaddid tahun 1000 ya, 900-an itu 1000-an. Disebut-sebut oleh Syekhina Syekh Maimun Al-Wadi, Syekhina Syekh Maimun Zubair, dia dalam kitabnya Al-Mujaddidun. Beliau punya bahasan kitab Al-Mujaddidun wa majalu tajdidihim. Orang-orang yang mujaddid, setiap 100 tahun itu pasti ada yang memperbarui, yang menghilangkan orang-orang yang paham-paham yang sesat, orang-orang yang punya pandangan-pandangan yang enggak benar. Setiap 100 tahun umat Kanjeng Nabi dijanjikan setiap 100 tahun pasti akan muncul ulama, kadang satu, kadang dua, kadang lebih, ulama-ulama yang memperbarui, yang menghilangkan apa yang enggak benar itu dari pemahaman-pemahaman, dan pasti akan muncul setiap 100 tahun. Yaitu kitabnya namanya Al-Mujaddidun wa majalu ijtihadatihim. Dan apa mahal tajdidnya itu apa tinggi medan tajdid mereka, medan pembaruan mereka ini masalah apa? Apakah akidahnya diperbarui? Kan ya enggak juga. Nah, ini beliau punya karangan itu dan menyebutkan salah satu dari mujaddid yang ada itu adalah pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Ya Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, nas'alullahu Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah infa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina bihudak wa la tuhlina waliyan siwak. Allahumma ya Allah ij'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura, an aymanina nura, syama'ilina nura, min amamina nura, min khalfina nura, min fawqina nura, min tahtina nura, waj'al lana nura. Allahumma a'zim lana nura. Allahumma ya Allah ihdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma ihdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak.
Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa man natlubhu wa nartaji ya Allah min rahmatika fi umurina kulliha ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fi ma nazal الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين اللهم فرج عن إخواننا من أهل فلسطين ولغزة يا الله يا الله وسائر بلاد المسلمين اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الطف بهم وانصرهم على أعدائهم من الصهاينة واليهود ومن عاونهم اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألف بين يا الله ألف بين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله